Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya membagikan lagi mengenai prediksi soal P3K ya. Ini kompetensi PAI ya, guru agama Islam ya. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak membaca, sudah banyak menghafal mengenai materi-materi mengenai soal-soal P3K. Nah, di sini saya juga bagian lagi mengenai soal P3K untuk menghadapi P3K tahun 2022. Dan juga Bapak Ibu untuk terus memantau mengenai informasi P3K tahun 2022 itu kapan dilaksanakan, entah itu di bulan September ataupun Oktober nanti gitu ya. Yang penting untuk terus bersemangat di dalam berusaha dan berdoa seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, MB Channel ya, silakan tekan tombol subscribe, like dan komennya ya. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, pastinya walaupun sedikit semoga bermanfaat seperti itu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung mulai dari soal nomor 1. Ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam Al-Quran adalah A. Dzawil burud, B. Asoba bin nafsi ya. C. Burudul muqaddaroh ya, atau D. Zawil arham ya. Silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan ya, untuk memahami soal ini maksudnya ya, untuk memahami soal ini ya. Zawil burud itu apa, asoba bin nafsi itu apa, furudul muqaddaroh itu apa ya, dan zawil arham itu apa, seperti itu ya. Jadi nomor 1 yaitu jawabannya yang ini keluar di P3K tahap 1 kemarin ya Bapak Ibu, dan semoga nanti di tahun 2022 keluar lagi. Baik, apabila ada kesalahan mohon untuk dibenarkan ya Bapak Ibu. Di sini cuacanya hujan. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang meninggalkan ahli waris, istri, ibu, ayah, dan 2 saudara perempuan seibu. Berapa bagian perempuan seibu? A. setengah, B. 2/3, C. 1/6, atau D. 1/3. Ya, ini ahli waris ya. Kemudian hasilnya ini keluar ya. Besok karena soal-soal itu rahasia pemerintah ya, kita untuk terus belajar dan berusaha seperti itu ya. Semoga ini keluar di tahap di tahun 2022 nanti seperti itu. Jadi nomor 2 yaitu 1/3 seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 3 Bapak Ibu. Andi memberikan baju baru untuk ibunya karena kasih sayangnya terhadap orang tua. Pemberian tersebut adalah A. hibah, B. wakaf, C. hadiah, atau D. wakaf. Ini jawabannya 2 ya. Ya. Ini misalnya apa ya? 2 ya. Tuh. Apa? Tuh. Misalnya sini bonus ya. Bonus sama hadiah beda ya. Bonus ya tambahan, ya, hadiah karena berusaha ya dan mendapatkan juara, misalnya itu hadiah. Kalau bonus tambahan ya, gitu. Yaitu jawabannya yang hibah ya, yang A. Jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 4. Dalam hukum talak yang menyamakan istri seperti ibunya disebut talak A. zihar, B. fasah, B. siqaq, atau D. talak li'an. Itu jawabannya yang A. zihar. Ini soal-soal yang sering keluar ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 5. Hadis tentang tata cara tayamum merupakan penjelasan rinci dari Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hal tersebut merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu A. bayan tasyrih,
B. Bayan tafsir, C. Bayan taklid, atau D. Bayan takrir ya. Jadi di sini ya kata kuncinya untuk kalian, untuk Bapak Ibu itu untuk mempermudah di dalam jawab pertanyaannya, itu tersebut untuk merupakan fungsi hadis. Nah di sini untuk fungsi hadis ya, yaitu bayan tafsir seperti itu ya. Jadi jawabannya nomor 5 yaitu B. Semoga keluar di tahun 2022. Saya juga pakai lembaran soal-soal ya, jadi sulit dibuka ini. Saya ketikkan di sini ya di HP, di screenshotan, karena pakai laptop susah. Kita lanjut soal nomor 0 itu. Apabila berwudu lupa membasuh tangan, maka hukum wudunya A. tetap sah, B. makruh wudunya, C. tidak sah wudunya, atau D. diperbolehkan ya. Karena syarat wudu itu ya karena membasuh tangan ya, itu syarat sahnya wudu ya, syarat sahnya wudu, jadi rukunnya wudu ya, rukun wudu. Jadi ya itu itu kalau tidak membasuh tangan ya tidak sah, seperti itu. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya, dan sudah sangat jelas ya di soal nomor 6 ini. Kita lanjut soalnya nomor 7 Bapak Ibu. Implementasi dari perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini juga sering keluar di kemarin ya, di tahap 1 ini, di sesi 2 sesi siang. Implementasi dari perjanjian Hudaybiyah di kehidupan sehari-hari adalah A. persahabatan, B. toleransi, C. tolong menolong, atau D. persaudaraan. Itu perjanjian Hudaybiyah di mana itu mengenai toleransi seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk dari implementasi ini Bapak Ibu untuk terus membaca ya materi-materinya mengenai dari perjanjian Hudaybiyah itu apa, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa, mengajarkan tentang apa, seperti itu. Lanjut soal nomor 8 Bapak Ibu. Ini pedagogik ya. Bukan. Kita lanjut soal nomor 8. Apabila anak-anak mengikuti sholat Jumat maka hukumnya A. wajib, B. makruh, C. tidak sah, atau D. mubah, yaitu mubah. Seperti itu sudah jelas ya. Terlanjut soal nomor 9. Dalam setiap pembelajaran Pak Budi selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan setiap pembelajaran. Hal tersebut Budi menerapkan prinsip A. terpadu, B. akuntabel, C. sistematis, atau D. terbuka. Ini yaitu di sini yang penting soal-soal ini sering keluar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu terus belajar, terus menghafal ya, kemudian seleksinya itu lama ya, seleksinya lama, kapan dilaksanakan, sehingga Bapak Ibu pengen tahu kapan sih itu tes seleksinya itu dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu terus belajar ya, jangan sampai apa yang Bapak Ibu sudah hafal, apa yang sudah dihafal sama Bapak Ibu karena tesnya lama misalnya, terus Bapak Ibu tidak menghafal lagi. Nah, jadi pentingnya untuk membaca terus, mengasah seperti itu. Walaupun misalnya P3K-nya lama ya, tetap membaca seperti itu ya, tidak menghafal tapi membaca dengan sendirinya nanti hafal seperti itu. Penting dibaca lama-kelamaan hafal ya. Kunci daripada menghafal yang pertama ya dibaca terus menerus ya, diingat ya. Seperti itu nanti hafal ya. Walaupun tes P3K-nya itu kapan dilaksanakan itu pastinya Bapak Ibu untuk mencari informasi ya lama banget ya seleksinya, sehingga membuat belajarnya itu menurun gitu. Jangan sampai ya Bapak Ibu, jadi ini terus semangat yang menggebu-gebu. Terlanjut soal nomor 10 Bapak Ibu. Tadi nomor 9 jawabannya yang terpadu, untuk melihat daya serap siswa seperti itu. Lanjut soal nomor 10. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruhi subjektivitas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip
A adil, B menyeluruh, C objektif, atau D bermakna. Sudah pasti ya, yaitu yang objektif ya, tidak terpengaruhi subjektivitas. Misalnya si A itu si guru ya, seorang guru itu menilai si A karena si A itu tetangganya, sedangkan yang B itu pintar ya, tetapi dinilainya misalnya si A tetangganya dinilai 90, sedangkan yang pintar si B itu dinilai 80. Itu tidak itu tidak jelas ya, sesuai prosedur ya, dan seperti itu ya. Nah, penilaian yang subjektif. Nah, baik, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan ya, dan semoga bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.